Subscribe. Pada ngomongin apaan sih lu? Nggak ngerti gua, puyeng. Udahlah, lupain Bi. Besok gimana Bi? Niatnya lu mau ngamen di mana? Tahu, bingung gua. Kalau gua ke Rangkas jauh anjir, berat juga itu kostum. Saran gua sih di Pasar Maja aja Bi. Deket, banyak juga orang di situ. Ya dah, besok gua pikirin lagi. Rencananya sih besok gua mau jalan-jalan dulu sama si Cynthia. Kemana? Ya kemana aja dah, jalan-jalan aja pokoknya. Kondisi kamu sudah sangat membaik Cynthia. Kemungkinan hari ini boleh pulang ya. Oh, makasih Tante. Iya. Dan soal yang tadi gimana? Apa kita kasih tahu langsung aja berita ini ke si Robi? Jangan dulu Tante. Takut berita ini malah mengganggu pikirannya Tante. Tapi ini nggak bisa disembunyikan terus-menerus Cynthia. Saya mohon rahasiakan ini dulu ke Robi ya Tan. Waktunya belum tepat Tante. Ya sudah. Di part 9 kemarin, alur cerita benar-benar mulai masuk ke fase yang lebih serius dan emosional. Kita melihat bagaimana Robi akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Setelah selama ini terus tertekan oleh keadaan ekonomi, dihina oleh mertuanya, dan merasa tidak pantas sebagai seorang suami, kali ini Robi memilih untuk menghadapi semuanya secara langsung. Dia bahkan berani menghubungi ayah Cynthia, seseorang yang sejak awal tidak pernah merestui pernikahan mereka. Dari percakapan telepon saja, sudah terasa jelas perbedaan posisi di antara mereka. Sang ayah masih memandang Robi sebagai pria gagal yang hanya ingin meminjam uang. Tapi yang menarik, Robi tidak lagi menghindar. Dia justru meminta untuk bertemu dan berbicara serius. Ini menunjukkan perkembangan karakter yang cukup besar dari Robi, dari yang sebelumnya selalu tertekan, menjadi seseorang yang mulai berani mengambil langkah. Selain itu, kehadiran Kona juga jadi poin penting. Dia bukan hanya membantu, tapi juga berani membela Robi di depan mertuanya. Ini memperlihatkan bahwa Robi tidak sendirian, dia masih punya orang-orang yang percaya padanya. Dan di akhir pertemuan itu, walaupun tidak dijelaskan secara detail, terlihat bahwa ayah Cynthia mulai sedikit luluh dan bahkan setuju mengikuti rencana dari Robi. Ini jelas jadi titik balik yang sangat penting dalam cerita. Di sisi lain, perjuangan Robi mencari uang juga semakin terasa real. Dari ojol yang kena suspend, sampai akhirnya dia memilih untuk jadi badut demi menyambung hidup. Adegan saat dia beli kostum badut bersama teman-temannya bukan cuma lucu, tapi juga menyiratkan betapa kerasnya hidup yang sedang dia jalani. Bahkan twist ketika penjual kostum ternyata adalah ayah dari temannya sendiri membuat cerita terasa semakin dekat dengan realita, bahwa semua orang sebenarnya sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dan yang paling penting, di akhir episode kita dikasih petunjuk besar. Cynthia ternyata menyimpan sesuatu tentang kondisi kesehatannya, dan dia memilih untuk merahasiakannya dari Robi. Ini jelas jadi bom waktu untuk episode berikutnya. Sekarang kalau kita masuk ke prediksi part 10, kemungkinan besar cerita akan naik ke level konflik yang lebih dalam dan emosional. Pertama, rencana yang sudah dibicarakan antara Robi dan ayah Cynthia hampir pasti akan mulai dijalankan. Besar kemungkinan Robi akan melakukan sesuatu yang terlihat seperti menjauh dari Cynthia. Bisa jadi dia sengaja membuat situasi seolah-olah dia pergi, atau membuat Cynthia percaya bahwa dia tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga ini. Tujuannya mungkin satu, agar Cynthia bisa kembali ke kehidupan yang lebih layak bersama keluarganya. Kalau ini benar terjadi, maka kita akan melihat konflik batin yang sangat kuat. Robi akan menanggung semuanya sendirian, sementara Cynthia akan merasa ditinggalkan tanpa tahu alasan sebenarnya. Ini tipe pengorbanan diam-diam yang biasanya jadi titik paling menyentuh dalam cerita seperti ini. Kedua, perjalanan Robi sebagai badut kemungkinan tidak akan sekadar jadi pekerjaan sementara. Justru dari sinilah bisa muncul titik perubahan hidupnya. Di awal mungkin dia akan diremehkan, dianggap rendah, bahkan mungkin dipermalukan di depan umum. Tapi seiring waktu, bisa saja ada kejadian tak terduga. Misalnya dia bertemu seseorang yang melihat potensinya, atau aksinya sebagai badut justru menarik perhatian banyak orang.
Namun, kalau mengikuti gaya cerita dari channel ini, kesuksesan itu tidak akan datang secara instan. Pasti akan ada banyak rintangan dulu sebelum akhirnya Robby benar-benar naik. Ketiga, kondisi Cynthia akan mulai jadi fokus utama. Karena dari part 9 sudah ada hint bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, kemungkinan di part 10 kita akan melihat kondisi fisiknya mulai menurun. Bisa jadi dia kembali sakit, atau bahkan terjadi sesuatu yang membuat rahasianya hampir terbongkar. Dan disinilah konflik besar bisa terjadi. Ketika Robby sedang berusaha mengorbankan diri demi masa depan, justru Cynthia sedang berada dalam kondisi yang membutuhkan dia. Ini bisa memaksa Robby untuk memilih, lanjut dengan rencananya, atau kembali ke sisi istrinya. Terakhir, ada kemungkinan part 10 akan ditutup dengan cliffhanger yang lebih berat. Misalnya Robby benar-benar pergi, atau Cynthia mengetahui sebagian kebenaran, atau bahkan kondisi kesehatan Cynthia tiba-tiba memburuk. Semua ini akan jadi jembatan menuju konflik puncak di part selanjutnya. Kalau melihat arah cerita sekarang, satu hal yang pasti, perjalanan Robby belum selesai. Dia masih di bawah, belum menemukan tangga untuk naik. Tapi justru disitulah inti dari cerita ini, tentang bagaimana seseorang berjuang dari titik paling rendah, dengan segala keterbatasan, demi orang yang dia cintai.